Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan membawa materi dari mata kuliah perpajakan dengan judul PPN, PPNBM, PPB, BPHTB, dan Biaya Materai. Dalam materi kali ini akan dibagi menjadi 5 subbagian. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang keempat, biaya perolehan hak dan atas tanah dan bangunan. Dan yang kelima, biaya materai. Bagian pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pengertian PPN. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering memasukkan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut, kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris, yakni Value Added Tax atau VAT. Pengenaan PPN. Yang pertama itu untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Selanjutnya impor barang kena pajak, lalu pemanfaatan jasa pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, serta ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Tarif PPN. Tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tarif khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kontingen di dalamnya. Berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Bagian kedua mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pengertian PPNBM. PPNBM adalah singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Pajak ini biasanya dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah dan dilaporkan dengan menggunakan SPT masa PPN 1111. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Jenis barang yang terkena PPNBM berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap beberapa barang berikut. Yang pertama itu penyerahan barang kena pajak atau BKP tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah antara lain adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Pada umumnya, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjangkan status. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. Tarif PPNBM. Tarif PPNBM kendaraan bermotor mulai dari 10% sampai 175% tergantung jenisnya. Untuk tarif PPNBM non kendaraan bermotor mulai dari 20% sampai 75% tergantung jenisnya. 3. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yang yaitu bumi dan atau bangunan, sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besaran barang. Objek dan subjek pajak. Contoh objek bumi adalah sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, dan tambang. Untuk contoh objek bangunannya itu rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Untuk subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, mempunyai hak atas bumi. Yang kedua, memperoleh manfaat atas bumi.
Yang ketiga, memiliki bangunan. Yang keempat, menguasai bangunan. Dan yang kelima, memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Tarif pajak bumi dan bangunan dan NJKP. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni sebesar 0,5%. Untuk tarif NJKP, objek pajak perkebunan 40%, objek pajak kehutanan 40%, objek pajak pertambangan 40%, dan objek pajak pedesaan dan perkotaan 40% dan 20%. Yang keempat, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Pengertian BPHTB. BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPH bagi penjual, sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Sebelumnya, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan jika BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Tarif BPHTB. Tarif BPHTB sendiri mencapai 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Yang kelima, bea materai. Pengertian bea materai. Menurut Undang-Undang 10 Tahun 2020, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen, baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik, yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Adapun asas-asas yang mengatur bea materai yang diantaranya yaitu asas kesederhanaan, asas efisiensi, asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Bea materai dikenakan atas dua hal, yakni yang pertama, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai sesuatu kejadian yang bersifat perdata. Yang kedua, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Tarif bea materai. Tarif tunggal bea materai saat ini adalah 10.000, sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 2021. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.